Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Ibu Triple E. Hari ini kita akan baca buku yang kedua dari Muhammad Ismairo, Istimewa Semenjak Belia. Muhammad kecil kini hidup dengan paman Abu Thalib yang sangat menyayanginya, melebihi rasa sayang terhadap putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah seorang yang banyak harta. Bersama sang paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana. Belajar berbagi dengan saudara-saudara sepupunya dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Thalib melaksanakan amanah untuk merawat Muhammad kecil dengan baik. 40 tahun lamanya, Paman Abu Thalib mendampingi dan menjaga Muhammad dengan segenap jiwa dan raganya. Muhammad kecil dididik sejak kecil untuk bekerja keras mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga Paman Abu Thalib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk Mekah. Mekah pernah ditempa kemarau sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta Paman Abu Thalib untuk berdoa. Beliau lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungilnya disandarkan ke Ka'bah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala hujan pun turun membasahi kota Mekah. Suatu hari, Paman Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dari Mekah. Paman Abu Thalib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun untuk mengajarinya berdagang. Muhammad kecil pun sebenarnya ingin ikut pergi untuk membantu pamannya. Di kota Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah yang menjamu Abu Thalib beserta rombongan. Pendeta Buhairah memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian menemui Abu Thalib dan mengajukan berbagai pertanyaan. Apa hubungan anak itu denganmu? Tanya pendeta Buhairah. Dia putraku, jawab Abu Thalib karena rasa cinta dan sayangnya kepada Muhammad kecil. Dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup, kata pendeta Buhairah. Dia keponakanku, kata Paman Abu Thalib kemudian. Apa yang terjadi kepada ayahnya? Tanya pendeta Buhairah lagi. Dia meninggal saat ibunya mengandungnya, jawab Paman Abu Thalib. Engkau berkata benar. Sekarang bawalah anak ini pulang ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar. Pendeta Buhairah menjelaskan. Dia mendekati Muhammad kecil dan menggenggam tangannya sambil berkata, inilah pemimpin semesta alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam. Kamu perlu tahu, selain pendeta Buhairah, banyak juga yang memang sudah mengetahui cerita kenabian ini. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang datang jauh dari Persia, masuk Islam karena tersebarnya berita secara turun-temurun tentang Rasulullah Muhammad SAW beserta sifat yang menyertainya dari Injil. Para rahib, pendeta, dan orang-orang yang memahami Alkitab juga mengetahuinya. Lanjut ya. Dari mana engkau tahu? Paman Abu Thalib dan yang lain heran.
Pendeta Buhairah menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami." Sikap Buhairah menunjukkan bahwa para ahli kitab termasuk Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah SAW beserta tanda-tandanya. Dari kitab-kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhairah, dia tahu bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus. Abu Thalib pun menuruti apa yang dikatakan pendeta Buhairah dan membawa Muhammad kecil pulang. Hari-hari selanjutnya dilewati Muhammad kecil dengan bekerja keras membantu keluarga pamannya. Dia menjadi penggembala domba dan mendapatkan upah. Nah, kamu perlu tahu, Abu Hurairah meriwayatkan, suatu hari Nabi SAW berkata, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang nabi melainkan dia pernah menggembala domba." Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" "Benar, dulu aku menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa qiraat," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian adik-adik cerita dari buku kedua istimewa semenjak belia. Ternyata tanda-tanda kenabian sudah ada pada diri Rasulullah semenjak beliau kecil. Masya Allah. Nah, masih semangat kan puasanya? Insya Allah besok kita akan lanjutkan membaca sirah dari buku ketiga ya. Jangan lupa tonton terus ya. Dan kita belajar sirah bersama Ibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.